Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Anjrah Ari Susanto di channel YouTube ini. Baik, di malam hari ini saya mau share saja kepada teman-teman seluruh penyimak tentang begini. Manusia itu punya momentum-momentum perubahan, punya momentum-momentum inspirasi yang membuat dirinya tuh berubah gitu. Nah, kalau saya momentum perubahannya ketika mendapatkan buku ini. Buku ini. Buku berjudul Malu Jadi Benalu yang ditulis oleh Ustadz Abdullah Gimnasyar alias A.A. Gim. Buku ini menarik teman-teman. Bukunya kecil nih, bukunya kecil ya, bukunya kecil cuma segini. Tapi menarik sekali untuk disimak. Ya bahasa kesayanya ya, bahasa yang mengena ke saya ini bagaimana A.A. Gim ini mengembalikan seorang muslim kepada mengingatkan seorang muslim kepada sebuah ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radatnahu asfala safilina illa ilal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun khairum mamnun. Jadi manusia itu diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya dan dia akan dikembalikan ke tempat serendah-rendahnya kecuali orang yang beriman, orang yang mengerjakan amal soleh, dan bagi mereka pahala yang tiada pernah putus gitu. Jadi ini yang saya terima ya waktu itu ya. Saya beli tahun 27 April 2004. Oh, berarti awal saya kuliah. Jadi suasana waktu awal saya kuliah 2004 itu saya seneng gitu. Mendapati tempat baru dan saya mendapatkan kampus yang oke lah gitu. Dapat sahabat-sahabat juga, dapat teman-teman satu kontrakan yang bagus gitu. Namun ketika membaca buku ini saya merasa ini nonjok banget ke saya gitu kan. Saya sudah balik, saya sudah gede lah ibaratnya gitu kan. Tapi saya masih minta sama orang tua gitu. Jadi bahasanya tuh bahasa kita tuh nggak ada bahasa kemandirian. Ya walaupun orang tua saya mungkin tidak keberatan lah memberikan memang untuk anaknya supaya kuliah dan sebagainya. Tapi begitu saya membaca buku ini, malu jadi benalu, beneran malu. Bagaimana tidak sudah balik masih minta sama orang tua. Kan mahasiswa pula. Jadi sekolah momentum dari SD sampai SMA yang kita belajar banyak kepandaian itu ujung-ujungnya masih minta gitu loh. Maka dari situ di sini juga ada motivasi tentang entrepreneurship ya, tentang bagaimana belajar dari Rasulullah yang mandiri. Beliau ditinggalkan oleh orang tuanya gitu kan, sebagai anak yatim ya, atau sejak kecil ya, dengan kemandirian. Dan saya nih saya ini benalu gitu. Yang saya maknai ya, ini saya benalunya ini. Maka saya tidak boleh jadi benalu. Lalu kemudian saya memulai usaha. Waktu itu kalau nggak salah pertama-pertama itu jualan kerupuk. Jadi ceritanya tetangganya eyang buyut saya ada yang ahli jualan kerupuk. Jadi kerupuk mentah saya beli, saya bawa ke rumah, saya dari Kebumen terus saya bawa ke Semarang. Ya, waktu itu saya goreng sendiri gitu, saya bungkus sendiri, saya sebar sendiri ke warung-warung yang deket kos-kosan gitu kan, deket-deket kampus yang rame. Lalu kemudian apa yang saya lakukan, saya kemudian nanti sekian waktu saya muter ngambil lagi. Cuma kerupuk ini problem teman-teman, karena menggoreng kerupuk itu api terlalu besar gosong, api tidak, minyak kurang panas dia tidak bisa mengembang gitu kan. Dan membungkusnya itu juga harus dibiarkan tidak terlalu panas supaya dia tidak gampang melempem. Dan apalagi ya, plastik itu dibungkus pakai plastik, plastik dipakai pakai lilin gitu kan, pakai lilin gitu, kadang nggak rapi gitu. Tapi paling tidak saya dari situ saya dapat uang dan saya yakin bahwa oh ternyata bisa dapat duit dengan cara begini, sangat sederhana. Dan di sini kan juga ada keyakinan tentang masalah berkah gitu. Kita nggak ngomong mungkin nominal jual kerupuk berapa sih untungnya gitu kan, buat ngangkot itu kan juga saya harus muter juga, nitip saya harus beli toples ya, toples untuk naruh kerupuk itu
juga butuh biaya yang itu bahkan belum sampai BEP itu loh, belum sampai BEP karena aktivitas kampus, tugas dan sebagainya. Dan saya tuh aneh sendiri dalam kos gitu. Saya jual kerupuk tuh ngapain, goreng sendiri di dapur dan sebagainya. Walaupun ya satu kos adalah yang sudah mandiri dengan cara trennya anak kuliah kan ngasih les-lesan ya kan, ngasih les-lesan, ada juga yang nyanyi nasyid itu untuk bisa ngibur di wedding-wedding. Nah, berjalannya waktu kemudian saya kenal juga ada teman yang saya sebenarnya nyari rukyah gitu kan. Di rukyah itu saya kenal ilmu pengobatan bekam, kemudian saya tahu herbal, ikut MLM gitu kan. Tapi di MLM itu saya belajar tentang ilmu bekam, aku pressure, aku puntur, ya ilmu terapi lah, ilmu terapi yang dari situ duitnya agak gede gitu kan. Karena sekali terapi 30.000, kadang 50.000. Ya pasiennya dosen-dosen saya gitu kan, kenalan, teman dan sebagainya yang kalau memang kadang ya tarifnya ada yang sampai 50.000, ada yang kadang ngasih 100 gitu kan, ada yang sampai langganan. Nah itu agak mendingan, itu ekonominya agak mendingan dan saya merasa saya bisa mandiri gitu. Walaupun saya nggak buka les-lesan, atau ada teman saya yang satu kos tuh buka jasa servis komputer gitu. Akhirnya apa ya, saya udah merasa ya ya memang belum sampai bisa bayar SPP sendiri dan sebagainya di awal, tapi prinsip saya uang saku tuh aman gitu, tidak sedikit-sedikit minta fotokopi apa, nggak minta dan sebagainya. Terus kalau kita ngangkot juga uh, punya uang sendiri gitu buat jajan ya, buat jajan juga. Berjalannya waktu saya punya teman yang dia itu punya koleksi buku, bukunya bagus-bagus, masih licin-licin, jarang dibuka gitu kan. Ketemu buku yang ini nih, Think and Grow Rich. Ini saya bacanya sudah lama, cuman uh, saya coba mencari buku ini dan bukunya ternyata waktu itu masih mahal ya. Begitu ada teman yang memfotokopi, ya mohon maaf ini bukan contoh yang bagus. Sekarang insya Allah saya komitmen beli buku yang asli gitu kan. Ini ikut fotokopi, dan buku ini adalah Think and Grow Rich karya Napoleon Hill. Ini merubah mindset yang luar biasa nih. Buku ini merubah mindset yang luar biasa. Jadi salah satunya adalah ada sebuah quote, kita hidup di dunia yang menyediakan segala sesuatu yang kita dambakan, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa mencegah kita untuk memperoleh semua itu kecuali tekad yang kurang mantap. Maka yakinlah, maka beranilah. Uang itu sudah ada, tinggal nunggu kita tuh ngeklaim aja. Jadi buku Think and Grow Rich, berpikir maka kau akan kaya. Ya kalau kita lihat dari sisi keagamaan ya ini kurang lah, harus ada sisi pasrah lillahi ta'ala, merito kepada Allah. Tapi kita ngomong dari sini aja ya, dari sisi tulisan ini. Apa yang saya dapat mindset bahwa kalau kita mau sukses, kita mau berkembang, kita mau menjadi apa yang kita mau, kuncinya adalah di diri kita. Jadi jangan dikit-dikit menyalahkan, wah ini PPKM, wah ini situasinya begini gitu. Tanya, selama PPKM ada nggak yang orang yang semakin sukses? Ada nggak bisnisnya semakin baik? Ada nggak yang bisnisnya malah juga melonjak? Ada yang survive atau tidak? Kita perlu ngapain supaya bisa sesukses mereka? Bukan, ini PPKM, udah capek. Wah ini PPKM kita kalah gitu. Wah PPKM saya stuck, saya bingung, nggak ada cara lain, misalnya. Nah, Think and the Grow Rich, otakmu itu kalau diajak berpikir bisa, maka akan mencari apa potensinya. Tapi udah berpikir kalah, ya kamu akan pandai mencari alasan-alasan gitu. Saya jadi ingat di Ipin Upin tuh ada tuh ungkapannya, bagus nih. Kalau nak 1000 cara, kalau tak nak 1000 dalih gitu. Kalau mau akan muncul 1000 cara. Tapi kalau tidak, memang dasar tidak suka, ya kan muncul 1000 pembenaran, 1000 alasan. Otak kita ahli mencari alasan-alasan. Nah awal dari buku ini teman-teman, Masya Allah, ini buku yang walaupun terjemahannya kalau dibaca tuh nggak enak gitu, tapi ada beberapa yang kita ngerti lah, yang kita bisa garis-garis gitu. Di buku ini banyak dibahas masalah Dale Carnegie ya, salah seorang investor yang mendirikan, kalau nggak salah, yang dia mendirikan negara Amerika. Jadi Amerika tuh founding father-nya ya, yang biaya salah satu Dale Carnegie. Dia itu membahas tentang masalah kekayaan Dale Carnegie, dan mengapa dia bisa sukses, dan beberapa analisa-analisa yang lain yang dia tuh sampaikan. Jadi, buku ini luar biasa. Tapi ada satu buku lagi yang lebih mengarahkan saya utamanya, kemudian jadi saya pengen sekali jadi wirausahawan yang sukses, yang basisnya adalah internet.
Yaitu buku, bentar. Ah, ini nih. Bukunya Adam Coe. Namanya Master Your Mind, Design Your Destiny. Jadi strategi yang terbukti telah memberdayakan Anda memperoleh apapun yang Anda inginkan. Ditulis oleh Adam Coe dengan Stuart Chan. Eh, buku ini sama tentang masalah mindset, tapi contoh-contohnya lebih ke dunia eh, sedikit ke arah internet marketing ya, karena ini kaitan dengan dunia era marketing dan isi bukunya itu sebenarnya NLP banget. Kalau teman-teman yang sudah baca bukunya Anthony Robbins ya tentang Awaken the Giant Step kayak gitu-gitu kan, atau Unlimited Power, atau ada banyak bukunya Anthony Robbins. Nah, ini sebenarnya bukunya Anthony Robbins cuma dibahasakan dengan bahasa anak muda gitu. Dan di sini sangat asik sekali. Ini buku ada banyak kolom-kolom yang kita bisa nulis. Jadi kayak kita serasa di workshopkan oleh buku ini. Ringkasnya sama teman-teman. Jadi ini bagaimana kita permasalahan kita itu dengan diri sendiri itu selesai dulu gitu. Jadi kadang tuh problem itu bukan di luar tapi di kita. Permasalahan banyak dan mungkin permasalahan kita akan temui, tapi permasalahan itu sebenarnya netral. Tinggal bagaimana kita menyikapi. Cocok dengan pendapat yang ada di Pak Happy Trenggono ya, dalam bukunya Pak Happy Trenggono. Ada satu buku lagi yang sangat mempengaruhi saya dalam berpikir ya tentang bisnis. Bukunya Pak Happy Trenggono ini nih. 9 pertanyaan fundamental membangun kekayaan tanpa riba. Ini buku yang sangat pengaruh ke saya tentang masalah dunia bisnis. Luar biasa, 9 pertanyaan fundamental. Jadi bisnis itu bukan remuk karena kehabisan cash gitu. Ya kan? Tapi bagaimana dari orangnya dulu. Pak Happy itu di IBF tuh materi-materi dari pertama adalah materi tentang self mastery. Beliau mengajar pertama self mastery. Beliau nggak ngomong muluk-muluk karena dari pengalaman beliau yang jatuh dari bisnis yang sekian miliar ya, beliau terjerembab jadi jatuh tuh gitu, terjerat hutang yang demikian banyak, beliau bisa bangkit itu pertama apa? Ya dari diri. Bukan sibuk marketing, bukan operasional, bukan human resource, tapi dari dirinya sendiri. Baru setelah beliau mengatakan beres dengan diri dengan self mastery itu, baru kita ngomong bagaimana fundamental bisnis. Itu setelahnya, tapi dari diri dulu, bagaimana diri itu bisa dikembangkan. Nah, dari buku-buku ini, nah yang pertama tadi Malu Jadi Penalu, kemudian dunia internet marketing ya, Think and Grow Rich, masalah mindset, diperkuat juga oleh bukunya Adam Coe ini. Entah sekarang ini buku ini, tapi mungkin masih ada beberapa di antaranya ya. Ini saya sangat recommended bagi teman-teman yang pemula yang baru galau, saya lanjut usaha apa saya nyerah kerja saja, karena saya juga dulu mengalami gitu, usaha nggak dapat gitu, ya udah yang lamar kerja jadi sales motor gitu kan, pernah saya jadi sales regulator kompor gas gitu kan. Karena apa, kok pengusaha tuh sulit, kayak apa sih yang di otak pengusaha gitu. Nah mau nggak mau kita harus belajar. Maka ketika kemarin saya diminta mengisi materi di Pastrooper ya, alumni PAS itu, tentang Pastrooper Bootcamp tentang masalah bisnis. Ya saya nggak ngomong banyak-banyak dulu, saya ngomong masalah self mastery dulu gitu. Tentang, karena menurut saya metode saya cocok dengan metode ini. Jadi kita nggak usah lah dulu mikir yang panjang-panjang tentang, kalau bahasa dunia marketing ada funneling gitu kan, ada copywriting, ada bagaimana ngurusin server sampai tetek bengeknya itu semuanya, sebelum itu masalah di diri kita selesai gitu. Masalah diri, apa yang penting bagi kita, apa prioritas dalam diri kita. Nah hal semacam itu ternyata diaminkan oleh Adam Coe, diaminkan oleh Agib, yang ini lebih ke spiritualnya. Memang masalah diri tapi beliau dekatkan bagaimana pribadi Rasulullah, kemandirian yang diajarkan Rasulullah, entrepreneurship yang di sini masalah keberkahan dalam berwirausaha, akhlak dalam berwirausaha. Keren banget buku ini, kecil tapi menurut saya tuh bagus banget. Dan juga di Napoleon Hill. Dan ada banyak buku-buku yang lain. Masalah utama adalah di diri gitu. Dan seorang leader must reader. Seorang pemimpin tuh harus yang juga pembaca. Ya memimpin apapun, memimpin keluarga, memimpin anak. Ya sekarang PPKM kan, anak di rumah gitu kan. Ya mau nggak mau orang tuanya harus belajar.
Nah, anak belajar cuma 1-2 jam, terus yang lain ngapain gitu. Itu tanggung jawab orang tua untuk bagaimana memanfaatkan waktu untuk dia tuh bisa di rumah tuh bisa mengaplikasikan ilmu apa saja. Ya, akhirnya kita sebagai orang tua, saya lah mau nggak mau saya belajar bagaimana belajar parenting, belajar homeschooling, belajar ada banyak yang saya sekarang justru alhamdulillah eh, PPKM ini memacu untuk belajar. PPKM itu semacam kayak kita tuh dibuat bisa homeschooling gitu kan. Maka orang tua tuh harus tanggung jawab, harus semakin banyak belajar. Ya, mungkin sudah 15 menit ya sharing saya. Semoga ini ada yang bisa diambil hikmahnya. Saya dulu menunggu orang yang sharing seperti saat ini yang saya lakukan gitu. Karena apa ya? Sharing itu tidak harus tidak menyatakan bahwa kita lebih unggul, lebih mulia. Enggak. Tapi sharing itu saya ingat betul ada mentor saya mengatakan, ya kamu harus tetap berbagi gitu. Harus berbagi untuk siapa? Untuk adik-adik kelasmu gitu. Ya yang lebih senior banyak ya, yang lebih hebat banyak lah. Tapi adik-adik kelas itu juga butuh bagaimana supaya ada yang bimbing, ada yang mendapat pengalaman. Jadi kalau setiap kali saya sharing selalu di hati saya teman-teman itu, saya tuh sharing untuk adik kelas saya gitu. Saya tidak menanti tidak menunggu gitu, tidak menunggu orang lain ibaratnya memuji saya gitu. Enggak, saya cuma niat saya mau sharing untuk yang adik kelas, semoga manfaat gitu, yang memulai wirausaha gitu kan. Ya, walaupun mungkin omset saya belum triliunan seperti yang lain, tapi paling tidak misalnya saya punya adik kelas yang omsetnya baru berapa gitu kan. Nah, paling tidak bisa mengambil inspirasi bahwa kita harus belajar gitu. Terima kasih, semoga konten ini ada manfaat yang diambil. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya Anjar Yusanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.